Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 467. Ketika cahaya berangsur-angsur muncul di depan mata Dev dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas, seluruh tubuhnya linglung. Tidak ada bayangan Kelly di sekelilingnya sama sekali, dan bahkan dalam radius 100 mil atau lebih, aura Kelly tidak dapat dideteksi. Tampaknya teleportasi gerbang cahaya ini acak, bukan ke tempat yang sama di dunia ini. Saya tidak tahu apakah dunia ini besar atau tidak. Dapatkah saya menemukan Kelly? Dev sedikit mengerutkan kening, lalu melihat dunia di depannya. Ini adalah gurun, tanpa batas, dan aura dunia ini tidak terlalu kuat, terlihat sangat tandus. Tidak heran dunia ini akan berada di level pertama. Di dunia seperti ini, memang sulit bagi master manapun untuk muncul. Hanya saja untuk mengalahkan siapapun untuk mendapatkan tanda, Dev masih harus menemukannya sendiri. Dan dia juga masih harus mencari Kelly. Dev jatuh dari udara ke tanah, menginjak kerikil dan berjalan perlahan ke depan. Jika dia terbang di udara, dia perlu mengonsumsi banyak kekuatan spiritual, dan aura dunia ini tipis dan tidak ada sumber daya. Jika dia ingin melengkapinya, dia hanya dapat mengisi dengan sumber dayanya sendiri, jadi Dev ingin sedikit berhemat. Bagaimanapun, sumber daya di sini sangat berharga. Tidak tahu sudah berapa lama Dev berjalan. Sebuah kota muncul di depannya. Ada juga penghalang formasi di sekitar kota untuk melindungi keamanan kota. Ketika Dev mendekati kota, lebih dari selusin biksu tiba-tiba muncul, memegang senjata di tangan mereka, dan mengepung Dev. Pemimpin orang-orang ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah tau. Dia seorang biksu. Setelah hanya meliriknya, Dev menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini hanya ada di alam tubuh komposit, dan lelaki tua itu adalah yang terkuat, tetapi dia hanyalah tingkat ke-8 alam tubuh komposit. Dalam keadaan persatuan saat ini, di mata Dev, saya khawatir bahkan lebih buruk dari semut dan tidak dipertimbangkan. Rekan Taois, dari mana asalmu? Apakah ada yang salah dengan datang ke kota kami? Orang tua itu memandang Dev dengan hati-hati dan bertanya. Saya datang dari dunia surga dan manusia, dan saya ada di sini. Suara Dev belum selesai, tetapi orang-orang itu tiba-tiba menunjukkan kengerian, lalu berbalik dan berlari menuju kota. Orang tua itu memimpin dan berlari ke kota, lalu berteriak, bencana alam sedang terjadi, cepatlah dan buka formasinya. Dengan dibukanya formasi di sekitarnya, seluruh kota diselimuti cahaya. Banyak orang di kota memandang Dev dengan ngeri. Dev sangat bertanya-tanya, mengapa orang-orang ini takut pada dirinya? Dev berjalan menuju kota selangkah demi selangkah, dengan lembut menekan telapak tangannya pada cahaya formasi pelindung, dan formasi di sekitar kota langsung rusak. Dengan cara ini, Dev masuk ke kota dengan mudah. Tapi kali ini, semua orang di kota itu ketakutan. Tangisan para wanita, tangisan seorang anak, tampaknya menjadi akhir dari dunia. Orang tua, apa yang kau lakukan? Aku bukan orang jahat, kenapa kamu begitu takut padaku? Dev bertanya pada lelaki tua itu dengan sangat bingung. Orang tua itu memandang Dev dengan gugup, lalu berkata, bukankah kamu di sini untuk merebut sumber daya dan membunuh orang? Tentu saja tidak. Saya memiliki sumber daya untuk saya sendiri, jadi mengapa repot-repot mengambil milik Anda, dan Anda semua akan mati karena kemiskinan. Bahkan aura di dunia ini pun tipis. Sumber daya apa yang bisa ada? Dev berkata dengan tidak setuju. Dapatkah saya menemukan Kelly? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia langsung menangis, dan berkata sambil menangis, dunia kita awalnya kaya akan aura, dan sumber daya dari seluruh dunia juga sangat kaya. Sangat disayangkan bahwa 300 tahun yang lalu, dunia ini tiba-tiba turun ke dunia lain, para master datang, merebut sumber daya dunia kami, dan membunuh para biksu di dunia kami. Setiap 100 tahun, seorang master akan muncul di dunia kami, membakar, membunuh, dan menjarah, yang kami sebut bencana alam. Orang-orang itu juga mengatakan bahwa mereka berasal dari dunia surga dan manusia. Baru saja Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari dunia surga dan manusia, dan saya tahu bahwa bencana alam telah dimulai. Apa yang dikatakan lelaki tua itu sangat menyedihkan, dunia yang semula kaya akan sumber daya telah menjadi seperti ini, jadi bagaimana para biksu di dunia ini bisa berlatih, kekuatan umum mereka tidak kuat.
Hanya 300 tahun? Dev sedikit mengerutkan kening. Jika dunia ini baru mengalami penjarahan selama 300 tahun, itu membuktikan bahwa dunia ini sama sekali bukan dunia asli di tingkat pertama tangga. Itu seharusnya telah diubah. Melihat situasi ini sekarang, jika lain kali Anda menaiki tangga, maka dunia di lantai pertama seharusnya bukan orang-orang ini. Bagaimanapun, 3 penjarahan telah meninggalkan dunia tanpa sumber daya untuk ditangkap. Siapa di alam ini yang membantu para biksu di dunia surga dan manusia? Dev tidak bisa mengerti, bagaimana orang bisa memberi makan satu dunia ke dunia lain di ribuan dunia di galaksi kosmik? Seperti yang terjadi sekarang, ini adalah untuk memindahkan dunia lain secara langsung melalui portal tangga ke langit, bukan berarti dunia ada di tangga ke langit. Pak Tua, karena kau sudah mengalaminya 3 kali, kau harus tahu bahwa kami perlu menantang seseorang ketika kami datang ke sini, kan? Selama tantangannya berhasil, kami bisa meninggalkan duniamu. Dev ingin mencari tahu dari lelaki tua ini siapa yang perlu dia tantang jika dia ingin pergi dari sini. Karena dia perlu mencarinya sendiri, seseorang pasti akan tahu bahwa dia tidak dapat menebaknya sendiri, dan kemudian membunuh semua orang di dunia ini. Tentu saja saya tahu, tetapi Anda tidak boleh pergi sekarang, tunggu di sini selama beberapa hari, lalu tantang. Orang tua itu menasihati Dev. Mengapa menunggu? Dev bertanya dengan sangat bingung. Sekarang jika kau pergi untuk menantang, orang itu adalah saat dia paling kuat. Setelah Anda menunggu orang lain untuk menantang dia, itu akan menjadi yang termudah saat itu. Kata orang tua itu. Dev tersenyum, meskipun tantangan tingkat pertama sulit, kekuatannya sendiri tidak mudah untuk dipahami. Rekan Taois, Anda tidak perlu tertawa, apakah menurut Anda dunia kami mandul dan tidak ada master, jadi Anda bisa menang dari siapapun yang Anda tantang? Kata orang tua itu. Dev mengangguk dan tidak menyangkalnya. Kau salah. Orang yang akan Anda tantang bukanlah dari dunia kami, tetapi di dunia kami belum lama ini. Ketika orang ini datang, kita tahu bahwa bencana alam akan segera dimulai. Mungkin ini yang terakhir kalinya, aku takut, dunia kami akan hancur. Orang tua itu memandang Gurun Tandus dan berkata dengan penuh emosi. Mengapa begitu? Dev terkejut. Jelas, dunia kami telah dipilih sebagai tempat uji coba. Ketika uji coba ini selesai, tugas kami akan selesai, dan dunia ini tidak perlu ada lagi. Di mata kekuatan-kekuatan yang kuat itu, dunia kami hanyalah sebutir debu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, air mata mengalir dari matanya. Dev terdiam, dia tidak tahu bagaimana menghibur lelaki tua itu. Serangan musuh. Tiba-tiba seseorang. Ada teriakan, dan kemudian semua orang di kota itu melompat ke udara dengan panik. Beberapa wanita dan anak-anak tinggal di kota kecil, bersembunyi di rumah. Di kejauhan, 2 titik hitam mendekat dengan cepat, dan segera mereka datang ke kota. Kedua biksu itu semuanya adalah kultivator tingkat 8 alam Mahayana. Tetapi di mata para biksu kota kecil ini, kedua orang ini adalah master yang tidak dapat diatasi. Sial, tempat di mana burung tidak buang air besar ini, tidak ada sumber daya sama sekali, tetapi dapat dihitung sebagai kota kecil dengan penduduk. Saudaraku, kebetulan kita 2 saudara akan mencari untuk melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka langsung menuju kota. Setelah melihat ini, banyak biksu di kota kecil itu bergegas menghentikan mereka. Tapi pihak lain menutup mata, dan terlihat salah satu dari mereka melambaikan tangannya dengan santai, dan aura menakutkan jatuh dari langit. Para biksu di kota kecil itu jatuh satu demi satu, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Dan segera mereka datang ke kota. Keduanya jatuh ke kota kecil, dan salah satu dari mereka mendengus dingin, serahkan semua sumber daya kalian, kami bisa menyelamatkan nyawa kalian. Orang lain juga buru-buru berkata, kirim juga beberapa wanita cantik, agar kami 2 saudara bisa bersenang-senang. Para biksu di kota kecil itu semuanya memelototi mereka berdua, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Brengsek, bodoh. Apa-apaan kalian berdua, apakah hebat menggertak yang lemah? Pada saat ini, Dev mengikuti lelaki tua itu perlahan ke jalan di tengah kota. Siapa yang berani mengatakan itu kepada kami 2 bersaudara? Satu orang mengutuk, dia menoleh dan melihat Dev.
Ketika kedua orang ini melihat Dev, wajah mereka berubah menjadi hijau. Di mata para biksu kota kecil ini, mereka adalah kekuatan tertinggi. Tapi di mata Dev, mereka adalah semut. Mereka berdua mengenal Dev dan mengetahui kekuatan sejati Dev. Ketika mereka berada di gerbang Dao, mereka berdua berada di kerumunan dan menyaksikan Dev membunuh Tuan Sekte Roh dan Tetua Agung Sekte Tang dengan mata kepala sendiri. Chen, Tuan Chen, saya tidak menyangka Anda juga ada di sana. Kedua biksu itu gemetar ketakutan. Kalian berdua hanya ingin mencari pengalaman dan kemudian mendapatkan tanda. Mengapa repot-repot menyakiti orang lain? Sumber daya pada orang-orang ini tidak berguna buat kalian. Pergi dari sini, jangan menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah lagi. Dev melambaikan tangannya. Kedua biksu itu mengangguk lagi dan lagi, lalu melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Semua biksu di kota kecil melihat pemandangan ini dan membungkuk kepada Dev satu demi satu. Orang tua itu juga terkejut. Dia tidak menyangka Dev begitu kuat. Bahkan orang-orang yang datang dari bencana alam pun takut pada Dev. Rekan Taois, tolong rekan Taois untuk menyelamatkan hidup kami. Orang tua itu juga berlutut. Pak tua, tolong cepat bangun. Dev membantu lelaki tua itu berdiri dan menggambar sebuah pola di udara, dan kemudian seluruh kota diselimuti cahaya keemasan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pak tua, saya telah menyiapkan formasi pertahanan di sekitar kota ini. Jika Anda menghadapi bahaya, selama Anda tidak meninggalkan kota, tidak ada yang bisa melukai hidup Anda. Dev berkata, terima kasih, banyak biksu di kota berterima kasih kepada mereka satu demi satu. Pak tua, saya ingin menantang, dapatkah Anda memberitahu saya di mana orang yang ditantang itu? Dev bertanya. Depan Tuan Muda Ming. Orang tua itu menunjuk ke barat daya dan berkata, seharusnya ke arah itu. Itu adalah seorang pria dengan kapak raksasa dan memiliki tinggi hampir 100 meter. Dev mendapat informasi yang berguna dan tidak berhenti terlalu lama, tetapi langsung pergi ke barat daya. Pada saat ini, Dev memancarkan kesadaran ilahinya dan mulai menangkap aura jantan yang dikatakan lelaki tua itu. Lagi pula, sebagai orang yang ditantang, kekuatan lawan pasti tidak akan terlalu rendah, jika tidak maka tidak ada artinya. Segera, Dev mengunci suatu area dan langsung turun. Dev melihat sekeliling dengan waspada. Bergemuruh. Tiba-tiba terjadi guncangan di bumi, dan seluruh daratan mulai berguncang. Dev buru-buru melompat ke udara, lalu melihat ke bawah. Dia melihat selokan yang dalam terbelah di tanah, dan kemudian seorang pria yang memegang kapak raksasa perlahan keluar. Tubuh pria itu compang-camping, seperti pengemis, tingginya 100 meter, dan auranya sangat menakutkan. Pria itu menatap Dev dan menyeringai, tingkat 3 alam Mahayana, berani menjadi yang pertama menantang, kau memiliki keberanian. Saya hanya tidak dapat menemukan sumber daya di tempat di mana burung-burung tidak buang air besar, jadi saya bisa mendapatkannya dari Anda. Dev menatap pria itu, wajahnya berubah sangat jelek. Sial, apakah lantai pertama begitu mesum? Bagaimana orang lain melewati level pertama? Dev mengerutkan kening, sangat bingung. Bahkan saudara perempuan Cercei dan Calcei telah melewati level pertama. Bagaimana mereka berdua mengalahkan raksasa di depan mereka? Hei bocah, ini pertama kalinya bagiku. Saya tidak tahu bagaimana orang lain melewatinya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba menebas Dev dengan kapak. Brengsek, persetan. Dev mati rasa, tetapi tantangan menaiki tangga berbeda setiap saat. Ditemani oleh kapak seorang pria, dunia meledak, menakutkan. Dev tidak mundur, kecuali dia tidak ingin menantang ke level kedua, dia harus mengalahkan orang di depannya. Sekarang hanya ada batang yang keras. Dev mengobarkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan kemudian langsung memblokir kapak pria itu. Boom! Blaar! Dengan suara keras, tubuh Dev terguncang mundur 1000 kaki, tangannya mati rasa. Dev menatap pria di depannya dengan kaget, wajahnya sulit dipercaya. Apakah tantangan di tangga pertama begitu kuat? Apakah ini secara khusus ditujukan untuk diri Anda sendiri? Dev menstabilkan sosoknya, menggenggam pedang pembunuh naga di kedua tangannya, jejak keseriusan melintas di matanya.
Dia menarik napas dalam-dalam, kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak dengan deras, dan tubuh pedang bersinar terang. Menghadapi raksasa dengan tinggi 100 meter dan kapak raksasa di depannya, dia tahu bahwa dia tidak boleh lengah sedikit pun di pertempuran ini. Datang lagi. Dev berteriak pelan, sosoknya seperti kilat, dan dia bergegas ke arah pria itu dalam sekejap. Pedang pembunuh naga menembus langit, memunculkan aura pedang yang ganas, langsung ke dada pria itu. Pria itu menyeringai, dan kapak raksasa menyapu, membawa embusan angin, bertabrakan dengan aura pedang Dev. Dengan suara keras, langit dan bumi tampak terkoyak, gelombang udara menyapu, dan tanah retak lagi. Dev terguncang mundur puluhan kaki, tetapi tidak tersentak, sebaliknya, semangat juang di matanya lebih kuat. Dia merasakan kekuatan yang menakutkan dari pria itu, tetapi dia juga menangkap ritme misterius darinya. Setiap kali kapak raksasa itu diayunkan, sepertinya ada aturan langit dan bumi tertentu, yang membuatnya merasa samar-samar di dalam hatinya. Ternyata begitu, Dev bergumam pada dirinya sendiri, jejak pencerahan melintas di matanya. Dia tidak lagi ingin menyerang, tetapi mulai mengamati gerakan pria itu dengan cermat, mencoba memahami misteri yang tersembunyi di balik kekuatan tersebut. Ketika pria itu melihat Dev tidak lagi berinisiatif untuk menyerang, dia mendengus dingin, mengangkat kapak raksasa itu tinggi-tinggi, dan membantingnya. Di mana bilah kapak lewat, ruang itu tampak terkoyak, memunculkan celah gelap, memaksa Dev lurus. Ekspresi Dev dingin, sosoknya melintas, dan dia menghindari serangan itu. Dia merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam bilah kapak, dan dia lebih waspada, tetapi pada saat yang sama dia juga lebih bersemangat. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, dan jika dia bisa memahaminya, kekuatannya pasti akan membawanya ke level berikutnya. Datang lagi. Dev berteriak lagi, memegang pedang pembunuh naga dan melambaikannya, aura pedangnya seperti pelangi, bertabrakan dengan kapak raksasa pria itu lagi. Kali ini, dia tidak lagi hanya berhadapan langsung, tetapi mencoba menggabungkan kekuatan spiritualnya dengan niat pedangnya, mencari misteri yang tersembunyi dalam pertempuran. Boom! 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 Pertempuran menjadi lebih intens, dan langit dan bumi dipenuhi dengan fluktuasi energi yang hebat. Sosok Dev terus berkedip di udara, dan aura pedang dari pedang pembunuh naga terjalin dengan kapak raksasa pria itu, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Saat pertempuran berlanjut, gerakan Dev menjadi semakin halus, dan niat pedangnya menjadi semakin kental. Dia merasa bahwa dia sepertinya telah menyentuh tepi alam tertentu, yang merupakan keadaan misterius di luar kekuatan sederhana. Ternyata kekuasaan bukan hanya kekerasan, tapi pemahaman dan penerapan aturan langit dan bumi. Hati Dev tiba-tiba terbuka, dan jejak kecemerlangan melintas di matanya. Dia tidak lagi membela diri secara pasif, tetapi berinisiatif untuk menyerang, dan niat pedang dari pedang pembunuh naga menjadi semakin ganas, dan setiap pukulan membawa ritme yang misterius. Pria itu merasakan perubahan Dev dan wajahnya sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa biksu yang tampaknya lemah di depannya akan terus tumbuh dalam pertempuran dan bahkan mulai mengancam dirinya sendiri. Bocah, ini cukup menarik. Pria itu mencibir, dan kapak raksasa itu mengayun lebih keras lagi, mencoba menekan Dev dengan kekuatan mutlak. Namun, saat ini, Dev bukan lagi dirinya saat pertama kali memasuki pertempuran. Ilmu pedangnya menjadi semakin kental, dan setiap pukulan membawa semacam kekuatan aturan langit dan bumi. Ketika dia bertabrakan dengan kapak raksasa pria itu, dia bisa sedikit menang. Boom! Dalam tabrakan sengit lainnya, pedang pembunuh naga Dev dan kapak raksasa pria itu terguncang pada saat yang bersamaan. Dev memanfaatkan kesempatan untuk mundur, jejak kepercayaan melintas di matanya. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cara untuk mengalahkan pria itu. Selanjutnya, saatnya untuk mengakhiri. Dev berteriak pelan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak dengan panik, dan aura pedang dari pedang pembunuh naga langsung meroket, berubah menjadi bayangan pedang besar, lurus ke arah pria itu. Pria itu merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam bayangan pedang, wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru mengangkat kapak raksasa untuk melawan. Namun, kali ini, kapak raksasanya gagal sepenuhnya menghalangi ilmu pedang Dev. Boom! Duar!
Bayangan pedang terputus, kapak raksasa pria itu diguncang jatuh ke tanah, dan sosoknya dipaksa mundur ratusan kaki. Dia melihat ke bawah pada bekas pedang yang dangkal di dadanya, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Kau bukan tingkat 3 alam Mahayana, kau telah menyembunyikan alam sejatimu, tetapi aku tidak menyangka kau akan menyakitiku. Pria itu memandang Dev dengan tak percaya, dengan sedikit ketakutan dalam nadanya. Kau baru tahu, sepertinya sudah terlambat. Dev tersenyum acuh tak acuh. Kalian, menyembunyikan dunia, membuatku ceroboh, hatiku terlalu buruk. Pria itu sangat tidak puas. Dev tersenyum tipis, matanya penuh percaya diri, ayo, ini baru permulaan. Sebelum suara itu selesai, dia mengayunkan pedangnya lagi, aura pedangnya seperti pelangi, langsung ke arah pria itu. Kali ini, ilmu pedangnya lebih kental, dan setiap pukulan membawa semacam kekuatan aturan langit dan bumi, yang menyulitkan manusia untuk menangkis. Pertempuran menjadi lebih intens, dan ilmu pedang Dev menjadi semakin kuat. Dia merasa bahwa dia sepertinya telah menyentuh tepi alam tertentu, yang merupakan keadaan misterius di luar kekuatan sederhana. Pada akhirnya, Dev menebas dengan pedang, kapak raksasa pria itu benar-benar terguncang jatuh ke tanah, dan sosoknya dipaksa mundur ribuan kaki. Dia melihat ke bawah pada bekas pedang yang dalam di dadanya, jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. Bocah, kamu menang. Pria itu menghela nafas, kau bisa naik ke level berikutnya. Begitu saja? Dev tampak terkejut. Kenapa? Apakah kau masih ingin membunuhku? Wajah pria itu langsung menjadi murung dan berkata, jangan salah paham, senior, saya tidak bermaksud begitu, saya hanya berpikir itu terlalu sederhana. Dev buru-buru menjelaskan. Cuy, brengsek, jika aku mendapatkan kembali kekuatanku, untuk orang sepertimu, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Pria itu mendengus dingin. Senior, dapatkah saya bebas untuk bertanya? Anda bukan seorang biksu dari dunia ini, mengapa Anda muncul di sini sebagai petugas untuk memberikan tanda izin? Dev sangat penasaran, dari mana asal orang-orang yang memberi izin ini, dan bagaimana mereka dipilih. Mendengar pertanyaan ini, pria itu menghela nafas. Siapa bilang saya bukan dari dunia ini, justru saya sudah terlalu jauh, dan banyak orang tidak mengingat saya lagi. Mungkinkah senior adalah kekuatan dari alam surgawi? Ketika Dev mendengar ini, dia terkejut. Kekuatanku memang tidak besar, tetapi aku juga telah naik ke alam surgawi dengan usahaku sendiri. Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap langit, matanya penuh kerinduan. Lalu kenapa kau kembali lagi? Dan tempat ini jauh dari alam surgawi. Dev bertanya dengan jujur. Jangan terlalu banyak bertanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang setelah Anda menyelesaikan ujian dari saya akan meninggalkan sebuah tanda izin pada Anda. Setelah pria itu selesai berbicara, cahaya merah mengenai telapak tangan Dev. Dev langsung merasa memang ada tanda izin ekstra di tubuhnya. Senior, apakah kau ingin tinggal di sini sepanjang waktu dan tidak pergi? Saya khawatir dunia ini akan ditinggalkan, dan seluruh dunia ini akan hancur pada saat itu. Dev sangat ingin tahu, apa yang terjadi dengan tangga menuju langit ini. Sekarang dia semakin menemukan bahwa tangga ke langit ini adalah mahakarya dari kekuatan tertentu, dan mereka semua hanyalah bidak yang dikendalikan. Melihat bahwa Dev masih bertanya, pria itu menghela nafas dan berkata, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Jadi tidak masalah untuk memberitahu Anda. Saya ditindas di sini oleh kekuatan Dao, karena saya telah dicap sebagai tahanan, jadi tidak ada cara untuk pergi dari sini. Terus terang, identitas saya saat ini adalah seorang narapidana yang menjalani hukuman. Kata-kata pria itu mengejutkan Dev untuk sesaat. Dia tidak tahu bahwa masih ada tahanan di dunia ini. Lalu bisakah kau meninggalkan dunia tangga ke langit ini? Jika kamu bisa pergi, tidakkah kamu bisa kembali ke alam surgawi? Dev bertanya. Depan tuanmu Daming. Pria itu menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa pergi dari sini. Bahkan jika saya bisa pergi, tidak ada cara untuk kembali ke alam surgawi. Saya tahu bahwa banyak yang datang ke dunia ini berasal dari alam surgawi. Alam surgawi diselimuti oleh formasi besar langit dan bumi, dan para biksu yang terperangkap di dunia surga dan manusia tidak dapat kembali.
Dan dunia surga dan manusia juga ditekan oleh jalan dunia surga dan manusia, jadi lebih baik tinggal di sini dengan nyaman. Senior, formasi besar langit dan bumi telah mulai retak. Saya percaya bahwa tidak akan memakan waktu lama sebelum formasi besar langit dan bumi dapat dihancurkan. Dev berkata, bagaimana mungkin? Formasi besar langit dan bumi diletakkan oleh kekuatan kuno. Sejauh menyangkut para biksu di dunia surga dan manusia, siapa yang bisa menghancurkannya? Pria itu tidak percaya dengan apa yang Dev katakan. Aku bisa. Setelah Dev berbicara, dia mengeluarkan 4 slip giok. Ini adalah 4 slip giok dari formasi besar langit dan bumi. Saya telah memecahkan 2 dari mereka sekarang. Selama saya bisa memecahkan 2 batu giok yang tersisa, formasi besar langit dan bumi dapat muncul, dan formasi itu akan dapat dipatahkan saat itu. Melihat keempat batu giok ini, pria itu akhirnya memiliki sedikit harapan di matanya, dan menatap Dev dan berkata, apakah kau ingin aku pergi dari sini, dan kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menerobos formasi besar langit dan bumi di dunia surga dan manusia untuk kembali ke alam surgawi? Iya, dong. Dev mengangguk. Mengapa kau ingin menyelamatkanku? Ngomong-ngomong saya memiliki segel tahanan di tubuh saya. Saya harus menyingkirkan segel tahanan terlebih dahulu. Saya hanya bisa pergi jika saya bukan seorang tahanan. Pria itu bertanya. Bukan apa-apa, hanya saja aku suka melakukan sesuatu hal yang baik. Dev tersenyum sedikit. Terlihat seperti itu, pria itu tersenyum dan berkata, jika kau benar-benar bisa menyelamatkanku, aku bersedia menjadi bawahanmu dan mematuhi perintahmu selama 300 tahun. Tentu saja pria itu tahu, seperti kata pepatah, tidak ada penghargaan tanpa jasa, bahwa tidak mungkin Dev melakukan sesuatu yang baik hanya karena gemar melakukan sesuatu yang baik. Karena Anda ingin diri Anda diselamatkan, maka Anda harus membayar sesuatu. Dia sekarang adalah tahanan, dan dia tidak memiliki sumber daya atau harta karun apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah patuh dan bekerja keras untuk Dev. Karena senior sangat jujur, tidak mudah bagi saya untuk menolak, tetapi senior, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana saya bisa merusak segel penjara Anda, dan mengapa Anda dipenjara di sini? Dev bertanya. Depan Tuanmu Daming. Haruskah aku mengatakannya? Itu cukup memalukan, pria itu tersipu. Jika senior tidak mengatakannya, saya tidak tahu bagaimana membantu Anda. Dev mentangkan tangannya. Baiklah. Pria itu menarik napas dalam-dalam, ketika saya berada di alam surgawi, saya bertemu dengan biksu wanita yang sangat cantik, jadi apa? Kau bercinta dengan seseorang wanita? Enak dong bercinta, Dev bertanya. Tidak, aku tidak punya nyali. Biksu wanita itu adalah putri peri emas. Bagaimana aku bisa punya nyali? Aku diam-diam mengintip dia mandi. Setelah berbicara, wajah pria itu menjadi lebih merah. Hahaha, hanya untuk itu, kau disegel sebagai tahanan, lalu dipenjarakan di sini. Dev bertanya. Depan Tuanmu Daming. Pria itu mengangguk, malu. Itu tidak layak, itu terlalu berlebihan. Dev menggelengkan kepalanya. Hei, di alam surgawi, biksu yang baru naik ke alam surgawi selangkah demi selangkah seperti kami adalah yang paling lemah, dan sulit untuk menemukan pasangan untuk kultivasi ganda. Saya tidak bisa menahannya, jadi saya melakukan hal yang konyol itu. Kau tidak akan menertawakanku lagi, kan? Pria itu memandang Dev dan bertanya. Tidak, bagaimana bisa? Saya adalah orang yang sangat berkualitas dan saya tidak akan pernah mengolok-olok orang lain. Kecuali ketika saya tidak bisa menahannya. Hahaha. Dev mau tak mau tertawa. Bodoh brengsek, anak setan. Melihat Dev tertawa, wajah pria itu berubah menjadi hijau. Kamu menertawakanku, apakah kau memiliki pasangan kultivasi ganda? Oh jelas, tentu saja saya punya, dan saya memiliki lebih dari 20 pasangan kultivasi ganda, bahkan saya tidak dapat menghitungnya, hahaha. Dev masih tertawa. Sangat lucu di penjara di tempat seperti ini karena mengintip seorang wanita yang sedang mandi. Pret, dasar tukang omong kosong, membual saja, pria itu meliriknya. Dev tidak berbicara,
hanya melambaikan pedang pembunuh naga dengan ringan, dan roh pedang Zhongli muncul di depan mereka. "What, roh pedang?" Pria itu berseru. "Master." Zhongli meingkuk dalam pelukan Dev. "Senior, apakah kau ingin melihat kami bercinta di depanmu, hehe?" Dev bertanya. "Depan tuanmu Daming." "Brengsek, sialan. Tidak mau. Di usia muda, Anda memiliki pedang spiritual semacam ini. Anda hanya biksu tingkat 3 alam Mahayana tapi memiliki kekuatan untuk bertarung melawan kekuatan yang lebih besar. Pasti ada seseorang yang kuat di belakangmu. Anda adalah generasi kedua yang kaya. Saya tidak sebanding dengan Anda." Pria itu menoleh ke samping, tidak melihat Dev. Dia telah bekerja keras selama ribuan tahun, dan akhirnya naik ke alam surgawi, tetapi dia tidak sebagus biksu kaya generasi kedua, dan generasi kaya kedua dapat dengan mudah mencapai ketinggian ini. Beberapa orang harus bekerja keras sepanjang hidup mereka untuk mencapai alam surgawi, sementara yang lain lahir di alam surgawi. Ini adalah takdir kehidupan, dan telah ditakdirkan pada saat kelahiran. Dev menepuk Zhongli, memintanya untuk kembali ke pedang pembunuh naga, dan kemudian bertanya kepada pria itu, "Senior, bagaimana saya bisa membantu Anda membuka segel tahanan Anda? Selain itu, seberapa banyak kekuatanmu banyak ditekan?" Pria itu mengangguk, "Sekarang saya hanya memiliki sepertiga yang tersisa dari kekuatan penuh saya, jika tidak ada dari Anda yang bisa melewati level pertama dari saya. Untuk memecahkan segel tahanan, itu tergantung pada kemampuanmu." Setelah pria itu selesai berbicara, dia membanting kapak ke tanah dengan keras. Semburan cahaya merah muncul di tanah secara instan, dan kemudian tanda jimat berwarna merah darah perlahan muncul, dan seluruh gurun ditutupi oleh tanda jimat, dan setiap garis tanda jimat mengalir dengan cairan berwarna merah darah. Ini adalah segel tahanan, dan cairan merah di dalamnya adalah darahku. Sekarang saya harus melepaskan segel tahanan ini dari tubuh saya. Pria itu berkata, "Cuma itu, gampang, sederhana, hanya jimat ini, aku bisa mematahkannya dengan lambaian tanganku." Dev tersenyum samar. "Apakah kau tidak membual?" Pria itu bertanya. Dev tidak berbicara, tetapi menatap segel jimat, dan kemudian jari-jarinya menggambar sesuatu di kehampaan. Segera, di ujung jari Dev, serangkaian pola ilahi muncul, dan segera membentuk jimat, yang persis sama dengan jimat di tanah. Pria itu kaget, wajahnya luar biasa. Pada saat ini, segel jimat yang digambarkan oleh Dev meledak dengan daya isap yang kuat. Darah di segel jimat merah darah di tanah mulai dengan cepat diserap oleh segel jimat Dev. Setelah beberapa saat, segel tahanan di tanah tidak lagi memiliki warna darah sedikit pun, dan kemudian dengan langkah kaki yang lembut, segel tahanan itu hancur. Pria itu juga memperhatikan pada saat yang sama bahwa jimat di tubuhnya juga langsung menghilang, tetapi ada jimat lain di langit. "Sekarang kamu bebas. Segel di tubuhmu diukir olehku, jadi tidak akan membatasimu. Tetapi jika kau mengingkari janjimu atau melakukan sesuatu yang buruk padaku, segel milikku ini akan aktif." Dev berkata pada pria itu, "Jangan ada niat untuk menyakiti orang lain, tapi waspadalah terhadap orang lain." Pria itu menatap kosong ke Dev, dan tiba-tiba berlutut dengan satu lutut, "Saya, Tiwin Nan, bersumpah untuk mengikuti tuan saya sampai mati." "Tiwin Nan, nama yang bagus." Dev mengangguk, "Nama saya Dev Chen, Anda hanya perlu memanggil saya Tuan Chen." Tepat ketika Dev berpuas diri, tiba-tiba ada gerakan antara langit dan bumi, dan kemudian kekuatan misterius datang ke arah Dev. Setelah melihat ini, Tiwin melarikan diri dalam sekejap ketakutan, dan berteriak, "Itu adalah kekuatan surga. Anda memecahkan segel tahanan secara pribadi dan memicu hukum surga." "Brengsek, sial, kenapa kau tidak mengatakannya sebelumnya? Kau baru saja mengatakannya sekarang." Dev menatap Tiwin, dia sangat kesal. "Nganu, maaf, aku lupa." Tiwin nyengir. Dev tahu, Tiwin ini sengaja melakukannya. Bagaimana mungkin dia bisa lupa akan hal semacam itu dan dengan sengaja tidak mengatakannya pada Dev? Wajah Dev berubah drastis, dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan langsung melambaikan aura pedang, menghalangi kekuatan itu. Namun, aura pedang yang dipegang oleh Dev langsung dikalahkan begitu menyentuh kekuatan surga, dan itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Sudah berakhir,
Ketika Dev melihat ini, hatinya menjadi abu-abu. Hadeh, bocah geblek, apa yang perlu ditakutkan? Ini hanyalah kekuatan jalan surga Dewa Emas. Apa yang perlu ditakutkan? Jika aku bisa mendapatkan kembali tubuh fisikku, aku akan menghajar bahkan Dewa Emas di belakangku, belum lagi kekuatan jalan surga kecil ini. Raja Iblis Awan Merah melihat bahwa Dev telah kehilangan semangat juangnya, jadi dia berkata dengan keras. Senior, kau tidak takut, tapi aku takut. Aku bahkan bukan biksu transformasi alam abadi negeri peri. Apakah aku masih bisa melawan kekuatan biksu abadi alam surgawi? Ekspresi Dev penuh dengan ketidakberdayaan. Kau benar, kau memang terlalu lemah, bocah. Raja Iblis Awan Merah sedikit mengerutkan kening. Melihat bahwa kekuatan surga akan menelan Dev, cincin penyimpanan Dev bergetar sebentar, dan binatang kecil penelan surga perlahan muncul, lalu membuka mulutnya dan menguap. Kekuatan surga yang menakutkan langsung terhirup ke dalam perut binatang kecil penelan surga. Kemudian binatang kecil penelan surga kembali ke cincin penyimpanan, itu seperti aura pendek, dan murka yang mengerikan itu langsung hilang. Melihat pemandangan ini, Tiwin mati rasa, itu adalah. Itu salah satu hewan peliharaan kecilku. Mengapa saya harus mengambil tindakan terhadap kekuatan surgawi semacam itu? Dengan tatapan yang tidak dapat dipahami, Dev kemudian bertanya, apakah kau baru saja menipuku dan membiarkanku dibunuh oleh murka surga? Saya tidak berani, saya tidak pernah berani. Tiwin ketakutan dan buru-buru berlutut di depan Dev. Saya benar-benar lupa, saya memiliki ingatan buruk tentang disiksa oleh segel tahanan ini. Oke, aku lepaskan kau kali ini. Bangun. Dev melambaikan tangannya. Tiwin bangkit, tubuhnya yang besar mengikuti di belakangnya. Bisakah kau membuat tubuhmu lebih kecil? Dengan ketinggian 100 meter ini, dibutuhkan banyak usaha untuk berbicara denganmu. Dev menatap Tiwin dan bertanya. Oh ya, tentu saja, tubuh asliku tidak seperti ini. Setelah Tiwin selesai berbicara, tubuhnya langsung kembali menjadi manusia normal, lalu dia tersenyum dan berkata. Aku hanya ingin menakut-nakuti orang, dan memberi diriku keberanian. Jika kau pergi dari sini bersamaku, apa yang akan terjadi pada orang lain di lantai ini? Dev bertanya. Depan Tuanmu Daming. Mereka akan diteleportasi, dan jalur di lantai ini akan ditutup, dan semua orang akan memiliki tanda izin di tubuh mereka. Dalam 100 tahun ke depan, dunia tingkat pertama ini akan digantikan oleh seorang penjaga lainnya. Tiwin berkata, itu bagus, ikut aku. Begitu Dev mendengarnya, dengan cara ini, Kelly akan dikirim ke tangga awal, dan tidak akan ada bahaya, dan dia tidak perlu mencarinya. Baik, Tuan, Tiwin memberi hormat. Pada saat ini, Tiwin tidak lagi memiliki penghinaan sedikit pun terhadap Dev, dan takut dengan identitas dan asal-usul Dev. Dapat menghapus kekuatan abadi sesuka hati, kekuatan itu sama sekali tidak biasa. Terutama pedang roh di tangannya, binatang ilahi, tidak mungkin bisa dimiliki oleh biksu biasa di alam Mahayana. Senior, kau hanya memiliki sepertiga dari kekuatanmu sekarang. Jika Anda pergi ke dunia surga dan manusia, Anda pasti akan ditekan dan tingkat kultivasi Anda akan semakin berkurang. Selain itu, sumber daya dunia surga dan manusia sulit untuk cocok untuk biksu abadi alam surgawi. Saya memiliki beberapa batu roh peri di sini. Meskipun mereka tidak sebagus batu peri di alam surgawi, mereka juga dapat digunakan untuk Anda kultivasi dan menjaga keadaan kekuatan Anda untuk saat ini. Dev langsung mengeluarkan tas penyimpanan dengan 100.000 batu roh peri di dalamnya. Tiwin mengambil batu roh peri dan berkata dengan ekspresi terkejut, Tuan Chen, apakah ini pantas? Tentu saja itu pantas. Kamu mengikutiku sekarang. Tentu saja saya harus menyediakan sumber daya yang Anda butuhkan. Dev melemparkan tas penyimpanan ke Tiwin. Tiwin sangat bersemangat. Di dunia ini, dia tidak memiliki sumber daya sama sekali, dan dia menghabiskan kekuatan spiritualnya setiap hari. Jika tidak ada penambahan sumber daya, dia tahu bahwa tidak akan lama lagi kekuatan di tubuhnya akan habis. Tuan Chen, saya, Tiwin Nan, pasti akan mengikuti Anda sampai mati. Tiwin berkata dengan kepalan tangan. Di dunia surga dan manusia, kau tidak aku butuhkan untuk saat ini, tapi setelah aku tiba di alam surgawi, mungkin sudah waktunya untuk meminta bantuanmu.
Sekarang ada Tuan Si di dunia surga dan manusia, dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Tetapi ketika menyangkut alam surgawi, mungkin Dev harus bekerja keras. Tidak masalah, selama saya bisa kembali ke alam surgawi, jika Tuan Chen punya pertanyaan, cari saja saya. Tiwin menepuk dadanya dan berkata, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Tahukah kau siapa penjaga lantai tangga lainnya? Seberapa kuat mereka? Dunia macam apa itu lapisan-lapisan dunia di tangga itu? Dev bertanya. Depan Tuan Muda Ming. Tiwin menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu itu, tapi saya yakin para penjaga di tangga menuju langit ini pasti seperti saya, dan mereka semua adalah tahanan. Adapun dunia di setiap level, semuanya akan berubah. Pikirkan saja dunia pada level ini. Diperkirakan jika tangga ke langit muncul dalam 100 tahun ke depan, dunia ini tidak akan ada lagi. Ini akan menjadi dunia baru. Karena sumber daya dunia ini, para biksu, hampir habis, tidak ada tantangan. Setelah Dev mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia berharap lantai 4 tidak berubah, karena Gabriel mengatakan bahwa ada Gua Xianzun di lantai 4. Jika dunia lantai 4 berubah, maka Gua Xianzun ini pasti sudah tidak ada lagi. Tuan Chen, ada 2 orang yang mendekat. Mereka juga biksu dari dunia surga dan manusia. Mereka mungkin ada di sini untuk menantang saya. Pada saat ini, Tiwin sedikit mengerutkan kening. Santai, jangan takut, kau bukan lagi seorang tahanan, juga bukan penjaga. Jika mereka berani melakukannya, saya akan maju. Di dunia surga dan manusia, ketika namaku disebutkan, tidak ada yang tidak tahu, tidak ada yang berani. Dev berkata dengan sangat arogan. Tapi Dev mengatakan yang sebenarnya, terutama dalam pertempuran pertama di gerbang Dao, hampir tidak ada biksu yang memasuki tangga ke langit yang tidak mengenalnya. Tuan Chen luar biasa. Tiwin mengacungkan jempolnya. Segera, 2 sosok datang dengan tergesa-gesa ke arah mereka. Keduanya seperti api yang menyala-nyala, dengan topeng di wajah mereka. Ketika Dev melihat kedua orang ini, alisnya langsung mengerutkan kening. Terutama wanita dari mereka berdua, Dev memiliki perasaan yang sangat akrab ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya. Saudara Ning. Ketika mereka berdua tiba di depan Dev, Dev menyapa Zeke dan mengepalkan tinjunya. Zeke tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika dia melihat Dev diikuti Tiwin bersama-sama, dan kemudian dia mengepalkan tinjunya dan berkata, rekan Taoist Chen, apakah kau berhasil menantang? Dev mengangguk, lalu menatap Yuki di samping Zeke dan bertanya, saudara Ning, orang di sampingmu ini. Oh, ini kakak perempuanku. Kata Zeke. Mengapa saya memiliki perasaan yang sangat akrab ketika saya melihat kakak perempuan Anda? Dev menatap Yuki dengan tegas, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, halo. Dev ingin mendekati Yuki sebentar, lalu merasakan aura lawan dengan hati-hati. Tapi Yuki mundur selangkah dan terlihat sangat waspada. Maaf, kakak perempuan senior saya sangat introvert dan tidak akan berhubungan dengan laki-laki. Zeke buru-buru menjelaskan. Setelah Dev mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum tanpa daya. Mustahil baginya untuk berpikir bahwa orang di balik topeng ini adalah Yuki, wanita yang dia rindukan. Rekan Taoist Chen, sekarang setelah kau berhasil menantang, kau bisa naik ke level kedua. Kami masih perlu menantang. Bersambung ke episode 468. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.